Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Prima Satya, Stambu 023 2021 0117. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang saldo normal, kemudian posisinya di mana. Yang kedua, saya akan membahas tentang laporan keuangan, dan yang ketiga saya akan membahas tentang kas, dan yang terakhir saya akan membahas tentang piutang dan persediaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang saldo normal. Nah, di dunia akuntansi tentunya kita harus paham betul apa itu persamaan akuntansi, sehingga kita harus paham tentang saldo normalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, teman-teman. Nah, kita harus tahu aset itu di mana saldo normalnya, kemudian liabilitas di mana saldo normalnya, kemudian ekuitas di mana saldo normalnya. Nah, kita masuk pada aset. Nah, aset itu saldo normalnya berada di debit. Nah, ketika aset bertambah, maka posisinya ada di debit pada jurnal umum. Nah, kemudian liabilitas. Nah, liabilitas ini biasa dikenal dengan kewajiban atau utang. Nah, ketika utang bertambah di mana? Nah, posisi utang bertambah itu ada di kredit, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada ekuitas pemilik. Nah, di ekuitas pemilik itu ada namanya modal. Nah, modal, ketika modal bertambah itu ada di mana, teman-teman? Nah, modal itu posisi saldo normalnya ada di kredit. Nah, ketika modal bertambah, maka posisinya berada di kredit. Nah, kemudian ada namanya pendapatan atau gaji atau upah itu posisi saldo normalnya ada di kredit juga, teman-teman. Nah, ketika pendapatan kita bertambah, gaji kita bertambah, maka posisinya berada di kredit, teman-teman. Nah, kemudian ada namanya beban. Nah, beban itu posisinya di mana, teman-teman? Nah, posisinya ada di debit. Nah, ketika beban bertambah, maka posisi suatu jurnal itu berada di debit. Seperti itu, teman-teman. Ada juga namanya prive atau penarikan pribadi. Nah, ketika penarikan pribadi tersebut bertambah, maka posisinya berada di debit, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus paham betul apa itu saldo normal. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu setelah kita melakukan penulisan neraca lajur atau posisi keuangan lajur, maka kita harus membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada terbagi 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian laporan laporan ekuitas pemilik, ada ekuitas pemilik. Kemudian yang ketiga ada namanya neraca atau posisi keuangan, dan yang terakhir adalah adanya laporan arus kas. Nah, di mana laporan laba rugi ini adalah pencatatan pendapatan dan beban sehingga menghasilkan laba atau rugi, seperti itu, teman-teman. Jadi maka dari laporan laba rugi ini kita mengetahui apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau malah mendapatkan kerugian, seperti itu. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik ini di mana kita mengetahui posisi modal kita yang sebenarnya atau perubahan modal kita. Nah, di dalamnya ada dari modal awal, kemudian ditambah dengan laba rugi atau laba kotor, kemudian kita kurangi dengan penarikan pribadi, atau biasa ada juga pada perusahaan itu dividen, di mana dividen ini adalah pembagian saldo atau kas kepada para pemegang saham, seperti itu. Nah, setelah ada ekuitas milik, kita masuk ke neraca. Nah, neraca ini atau biasa disebut dengan posisi keuangan. Nah, ini memuat tentang aktiva, kemudian kewajiban dan modal, atau biasa kita sebut dengan ekuitas, seperti itu. Nah, di mana di dalamnya itu ada aset, kemudian ada kewajiban atau liabilitas, kemudian ada namanya ekuitas pemilik, ekuitas atau modal kita, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini di mana pencatatan seluruh transaksi kas kita, mau kas
keluar maupun kas masuk, di mana kas masuk itu adalah penerimaan kas yang terjadi selama satu periode tertentu, dan pengeluaran kas atau kas keluar itu di mana pembelian suatu yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga kita masuk pada kas. Apa sih itu kas? Nah, kas adalah seperti yang kita ketahui, kas itu seperti aset. Nah, kas masuk di aset. Nah, aset adalah itu sumber daya, kas itu sumber daya yang sangat liquid atau sangat lancar, seperti itu teman-teman. Seperti uang, kemudian ada namanya wesel dan lain sebagainya. Jadi kas itu bersifat liquid teman-teman. Nah, kas ini biasa ada pada perusahaan namanya kas kecil. Nah, kas kecil ini dibutuhkan untuk mencatat pengeluaran pengeluaran kecil yang tidak begitu ekonomis pada perusahaan. Jadi pada perusahaan kan kalau misalnya ada pengeluaran kecil pada perusahaan, maka pengeluaran kecil tersebut dicatat di kas kecil, seperti itu teman-teman. Nah, selain kas juga ada namanya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini pencocokan di mana pencatatan bank dengan pencatatan perusahaan, seperti itu teman-teman. Di mana rekonsiliasi bank ini bertujuan untuk agar apa yang dimiliki perusahaan itu terjamin keamanannya, kemudian lebih mudah, kemudian lebih efisien, kemudian lebih gampang untuk menentukan di mana posisi letak suatu transaksi ini, seperti itu teman-teman. Jadi suatu perusahaan membutuhkan rekonsiliasi bank agar cocok pencatatan bank dan pencatatan perusahaan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada persediaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persediaan itu adalah produk atau barang perusahaan yang siap untuk yang dimiliki oleh perusahaan, dan persediaan itu siap untuk dijual sehingga ia memiliki nilai, seperti itu teman-teman. Jadi pada perusahaan pasti akan ada persediaan, seperti itu teman-teman. Nah, ketika perusahaan menjual persediaannya nih teman-teman, nah ada namanya destination. Nah, ada yang dikenal dengan FOB shipping point dan FOB destination. Nah, di mana FOB shipping point ini ketika pembeli membeli suatu barang pada perusahaan, maka pembeli tersebut harus membayar ongkos kirim yang dilakukan, seperti itu. Kemudian apa itu FOB destination point? Nah, FOB destination point itu dimana ketika perusahaan mengirim barang, maka perusahaan tersebut yang membayar, seperti itu teman-teman. Jadi pada persediaan seperti itu. Nah, kemudian ada namanya persediaan dalam bentuk FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, FIFO apa sih teman-teman? LIFO itu apa sih teman-teman? Dan rata-rata itu apa sih teman-teman? Nah, atau average. Nah, FIFO, LIFO, dan average itu adalah kita masuk ke FIFO dulu. FIFO itu adalah di mana persediaan itu masuk pertama, keluar pertama. Di mana ketika perusahaan membeli suatu persediaan, maka persediaan tersebut ketika dijual dia harus keluar pertama, seperti itu teman-teman. Jadi FIFO ini yang mencatatnya. Kemudian apa sih LIFO? Nah, LIFO itu kebalikannya teman-teman. Ketika persediaan dibeli perusahaan yang pertama, kemudian dia keluar terakhir, sehingga penyebab dari LIFO ini adalah dimana harga HPP-nya itu semakin tinggi teman-teman, sehingga pajak itu pada perusahaan semakin tinggi teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya average atau rata-rata, di mana rata-rata ini menggabungkan semua persediaan yang masuk pertama maupun masuk terakhir, sehingga pencatatannya itu dilakukan bersamaan, seperti itu teman-teman. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan metode ini teman-teman, karena berhubung metode ini merupakan metode yang sangat mudah dilakukan, kemudian juga memberikan manfaat yang baik untuk perusahaan, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk pada piutang. Nah, piutang itu terbagi menjadi dua, ada namanya piutang usaha, ada namanya wesel tagih, seperti itu teman-teman. Jadi kita apa sih piutang itu teman-teman? Nah, piutang itu atau piutang dagang adalah dimana jumlah yang harus ditagih pada pelanggan, seperti itu teman-teman. Jadi ada aset kita kepada pelanggan yang belum dibayarkan, sehingga itu harus dibayarkan kepada perusahaan, kepada perusahaan, sehingga itu disebut piutang. Dimana biasa pada perusahaan dagang itu ketika mereka menjual itu dilakukannya kredit. Nah, maka sehingga perusahaan tersebut memiliki piutang pada
pelanggan tersebut. Seperti itu teman-teman, biasa dilakukan oleh para perusahaan dagang. Nah, kemudian adanya namanya wesel tagih. Nah, wesel tagih ini di mana suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur, di mana memiliki surat perjanjian. Nah, ketika pembayarannya itu dilakukan pada waktu dan bunga yang sudah disepakati bersama, atau nanti pada waktu tertentu yang nanti akan dibayar. Seperti itu teman-teman. Jadi itu perbedaannya piutang dagang sama wesel tagih, seperti itu teman-teman. Jadi itu saja pemahaman dari saya tentang materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.